di mana pada masa itu akan datang sebuah penyakit, kata Rasulullah, hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta dengan hartanya, terlalu cinta dengan pangkat dan jabatan, berlomba-lomba mencari pangkat dan jabatan, sehingga mereka takut akan kematian. Bila manusia sudah takut dengan kematian, berarti mereka sudah takut dengan apa yang akan terjadi dan terlalu cinta kepada dunia itu. Benarlah Rasulullah SAW menyampaikan, "Ad-dunya masra'atul akhirah." Ad-dunya mata, dunia itu hanyalah tipuan, di mana tipuan itu akan membawa kita nantinya ke hadapan Allah. Susah untuk berhadapan dengan Allah, susah berhadapan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah nanti di akhirat. Sehingga karena kita cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, semua itu akan sirna, dan cinta yang kekal abadi hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga pada subuh kali ini telah selesainya kita melaksanakan beberapa tahapan ibadah kepada Allah sebagai tanda kita melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan di atas pundak kita masing-masing sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia memberikan nanti syafaat bagi kita baik di dunia melalui nikmat Allah ataupun nanti di akhirat sebagai pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menghuninya surga Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya selesai melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan sebuah peringatan kepada umatnya, terutama beliau sampaikan kepada para sahabat, yusikul ummamu, akan datang nanti kepada umat itu suatu masa di mana umat Islam bagaikan makanan yang berada di atas meja hidangan. Yang timur akan datang menghadap, yang barat akan datang menggerogoti, yang utara akan datang menghampiri, yang selatan akan berlomba-lomba untuk mengambil makanan yang di atas meja hidangan itu. Begitulah tamsilan Rasulullah pada 14 abad yang silam, bahwa akan datang masa itu kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat bagaikan makanan yang berada di atas meja hidangan. Lalu sahabat tercengang dan terkejut dengan pernyataan Rasulullah. Sahabat bertanya kepada
Apakah keadaan kami pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Apakah keadaan umat Islam itu tidak banyak, wahai Rasulullah? Bal antum yawma izin kasir. Kata Nabi Muhammad, jumlah kalian umat Islam pada masa itu dan saat itu sangat banyak. Jumlah kalian mayoritas, tapi kalian bagaikan buih yang berada di tengah lautan, terombang-ambing. Umat Islam keadaannya saat itu bagaikan buih di tengah lautan, terombang-ambing dibawa oleh arus laut, dihempaskan oleh gelombang kepada tepian pantai yang tidak ada bermakna. Begitulah keadaan umat pada masa itu, kata Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang silam. Jumlah kalian pada masa itu, kata Rasulullah, banyak, bahkan mayoritas umat Islam saat itu banyak, bahkan di seluruh penjuru dunia ada umat Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata akan diangkat oleh Allah rasa takut daripada dada musuh-musuh kalian. Orang yang datang dari selatan akan diangkat rasa takutnya, yang datang dari timur akan dicabut rasa takutnya, yang datang dari selatan dan utara akan dihilangkan rasa takutnya oleh Allah. Pada masa itu dan saat itu mereka memandang kalian umat Islam enteng saja. Mereka memandang kalian umat Islam remeh saja. Mereka memandang kalian umat Islam bagaikan makanan di atas meja hidangan yang bisa digerogoti oleh siapapun. Kaum muslimin yang sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah pada 14 abad yang silam kepada sahabatnya. Dan pada hari ini ternyata kita sudah hampir berada pada masa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana jumlah umat Islam pada hari ini sangat banyak, tapi kita tidak diberikan rasa keberanian untuk melawan musuh-musuh kita, melawan musuh-musuh Allah. Ternyata kata Rasulullah, kalian akan diberikan oleh Allah pada saat itu sebuah penyakit yang dinamakan dengan penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut dengan kematian. Itulah yang ditanamkan oleh Allah dalam hati orang-orang yang tidak memiliki iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari pesan Rasulullah SAW pada 14 abad yang silam yang telah disampaikan kepada sahabatnya, ini menjadi renungan bagi kita. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita umat Islam yang berada pada masa ini. Kita sudah hampir di akhir zaman, bahwa masa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah hampir kita temui dan kita dapatkan pada hari ini. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak akan pernah hilang di muka bumi. Al-Quran dijaga oleh Allah, agama Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Islam bagaimana jayanya umat Islam di Spanyol, bagaimana jayanya Islam di Spanyol, sehingga para orang tua di Spanyol bercerita dulu bahwa di sini ada masjid yang sangat besar. Islam dulunya jaya, Islam dulunya berkembang, sehingga datang satu masa di mana Islam itu angkat kaki daripada daerah mereka. 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang, tidak ada jaminan bagi kita orang tua
bahwa Islam itu akan tetap ada di sekitar rumah kita. Maknanya apa? Maknanya generasi kita, anak-anak kita, cucu keponakan kita, siapkan mereka untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, di mana pada masa itu akan datang sebuah penyakit, kata Rasulullah, hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta dengan hartanya, terlalu cinta dengan pangkat dan jabatan, berlomba-lomba mencari pangkat dan jabatan, sehingga mereka takut akan kematian. Bila manusia sudah takut dengan kematian, berarti mereka sudah takut dengan apa yang akan terjadi dan terlalu cinta kepada dunia itu. Benarlah Rasulullah SAW menyampaikan, "Ad-dunya masra'atul akhirah." Ad-dunya mata, dunia itu hanyalah tipuan, di mana tipuan itu akan membawa kita nantinya ke hadapan Allah. Susah untuk berhadapan dengan Allah, susah berhadapan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah nanti di akhirat. Sehingga karena kita cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada istri, semua itu akan nanti akan sirna, dan cinta yang kekal abadi hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah kepada Allah, mencintai Allah dengan sepenuh hati, mencintai Allah. Apapun yang kita dapatkan di dunia tidak lepas dari cinta kita kepada Allah. Maka di akhir zaman ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah penyakit wahan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia. Harta yang kita dapatkan itu, infakkanlah, sedekahkanlah, berikanlah kepada tempat-tempat sekolah yang berinovasikan agama Islam. Itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Itulah nanti sebagai penolong kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi masa, yaitu sebuah syariat yang disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinamakan dengan kurban. Bila mana ada harta kita, jadikanlah itu sebuah amalan untuk berkurban. Berkurbanlah. Apa yang kita kurbankan itu tetap akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Apa yang kita kurbankan akan mendapatkan balasan dari Allah. Apa yang kita kurbankan akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara dunia ini tidak tampak oleh mata dan kepala kita, tapi nanti di hadapan Allah barulah kita sadar ternyata apa yang kita korbankan semasa hidup, harta yang kita korbankan hanya sekedar harta yang diminta, hanya sekedar harta yang bisa kita korbankan. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang mengajak ayahnya untuk beribadah dan meyakini Allah sebagai Tuhannya, malah ia dilempari, bahkan diberikan sebuah bahasa yang kasar oleh ayahnya. Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di situ. Bagaimana syariat kurban ini diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim itu. Tidak hanya sampai di situ, tidak hanya ujian seorang ayah. Nabi Ibrahim menghadapi ujian daripada seorang pemimpin, di mana pemimpin yang zalim dibakar Nabi Ibrahim di dalam kobaran api yang besar. Lalu Allah selamatkan. Ini sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sampai di situ ujian terhadap Nabi Ibrahim untuk mendapatkan syariat berkorban ini. Selesainya itu ada sebuah ujian lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan, bahkan sampai 86 tahun. Sebuah riwayat mengatakan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, meminta akan anak yang soleh, tapi Allah tidak kabulkan. Dan ternyata ini adalah sebuah ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sampai di situ,
Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan orang tuanya, masih sanggup dia menghadapinya. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan pemimpin yang zalim, masih sanggup dia hadapi. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan tidak diberikan keturunan, ternyata Nabi Ibrahim masih kuat ibadahnya kepada Allah. Tapi ada satu ujian lagi kepada Nabi Ibrahim, yaitu mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Ternyata begitulah ujian kepada Ibrahim. Tidak mudah Nabi Ibrahim mendapatkan syariat berkorban. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai cucu daripada Ibrahim alaihissalam, maka pantaslah kita apa harta yang kita punya pada hari ini, maka korbankanlah untuk di masa kita, untuk kehidupan akhirat nanti. Kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan umat manusia pada akhir zaman yang ditamsilkan oleh Rasulullah pada 14 abad yang silam, sekaligus peringatan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin hari ini bila kita mati dan meninggal, masih banyak para ustaz, masih banyak para kiai, masih banyak para ulama, tapi 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, tidak ada jaminan bagi kita bahwa Islam tetap kokoh dan berdiri di tempat kita ini. Bisa saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang di luar Islam yang hari ini menggerogoti agama Islam, yang bagaikan makanan di atas meja hidangan tadi, mereka datang dengan penuh rasa percaya diri, karena Allah sudah angkat rasa takut di hati mereka. Allah sudah angkat rasa ketakutan di hati mereka, sehingga mereka memandang kita umat Islam enteng saja dan memandang kita umat Islam remeh saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa bila kita ingin agama Allah ini, agama Islam ini tetap berdiri kokoh di muka bumi ini? Generasi kita adalah jawabannya. Sekolahkan anak-anak kita kepada pondok-pondok pesantren, sekolahkan anak-anak kita kepada tempat-tempat yang sekolah berinovasikan agama Islam. Tapi jangan sembarangan menyekolahkan anak kita kepada pondok pesantren. Jangan sembarangan memilih tempat-tempat sekolah yang berinovasikan agama Islam, karena hari ini mereka sudah berkamuflase. Hari ini mereka sudah bertopengkan Islam. Hari ini mereka sudah bertopengkan pondok pesantren. Ternyata isi di dalam pesantren itu bukan tentang ajaran Rasulullah SAW, bukan tentang ajaran dari Al-Quran dan Sunnah, bukan tentang ajaran daripada ulama dan kiai, bukan tentang ajaran dalam agama Islam dan 4 mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi, dan mazhab Imam Maliki. Ternyata ada di luar mazhab itu. Maka hati-hati bagi kita yang hari ini mungkin anak kita selesai dari SD, hari ini mungkin anak-anak kita selesai dari SMP, hari ini mungkin anak-anak kita selesai sekolah pendidikan dasarnya. Maka sekolahkanlah kepada pondok-pondok pesantren. Lihat dan pilihlah pesantren mana yang masih memakai syariat Islam, pesantren mana yang masih memakai mazhab yang 4, pesantren mana yang masih memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah kalau kita titipkan mereka di pondok pesantren, mereka akan menjadi tameng bagi agama kita. Mereka akan menjadi benteng pertahanan agama kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang hati orang Yahudi, tidak akan pernah tenang hati orang Yahudi melihat anak-anak Islam itu menjadi benteng bagi agamanya. Mereka akan mencari cara bagaimana meruntuhkan anak-anak orang Islam, bagaimana meruntuhkan generasi-generasi Muslim. Mereka datangkan dengan berbagai macam cara untuk mengelabui anak-anak kita pada hari ini. Maka
bila mana Islam tidak ingin angkat kaki dari daerah kita ini, sekolahkanlah anak-anak kita kepada pondok pesantren, sekolahkan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah yang menafsirkan agama Islam, yang insya Allah bila nanti mereka sudah tua masih berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inti dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pesan Rasulullah kepada sahabat tadi, bahwa 14 abad yang silam Nabi Muhammad menyampaikan keadaan umat pada akhir zaman itu bagaikan makanan di atas meja hidangan. Bila makanan yang berada di atas meja hidangan, siapa saja bisa melihatnya, dari mana saja arah bisa menggerogotinya, dan siapa saja bisa memakannya. Maka untuk supaya makanan ini terjaga, makanan yang di atas meja hidangan itu menjadi makanan yang spesial, yang tidak mudah digerogoti oleh siapapun, maka jadikanlah makanan ini dalam sebuah tempat, dalam sebuah wadah yang berharga dan dilindungi daripada apa yang berada di sekelilingnya. Bagaimana cara kita menjaganya? Maka jangan sampai kita mendapati sebuah penyakit yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu adalah penyakit wahan. Penyakit wahan, penyakit yang cinta, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut akan kematian, terlalu cinta dengan harta, takut akan kemiskinan, terlalu cinta kepada pangkat jabatan, takut akan kehilangan. Inilah yang disebut dengan penyakit wahan, yaitu terlalu cinta kepada dunia, hubbu dunia wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia ini padahal nanti ujung-ujungnya adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi bila datangnya kematian, kapan datangnya, di mana tempatnya, bagaimana keadaan kita mati, itu wallahu a'lam bishawab. Karena itu adalah rahasia Allah yang sampai hari ini tidak satu pun kita manusia yang biasa yang diberikan petunjuk oleh Allah di mana kita akan mati, keadaan seperti apa kita akan dijemput oleh Allah, dan pada umur berapa kita akan mati. Itu adalah sebuah rahasia Allah yang tidak bisa diberikan kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sidang jemaah, sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pesan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Mungkin ada kebenaran yang di dalam yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada benar, jadikanlah sebuah pelajaran dan pemahaman dalam kehidupan kita untuk diamalkan di masa yang akan datang. Tapi bila mana ada kesalahan dan khilaf, itu hanya datang daripada diri manusia, karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang daripada diri manusia. Maka bila ada salah, mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, khawatir kita, jauhkan diri kita dari penyakit wahan, yaitu terlalu cinta kepada dunia. Sebab kita sudah berada pada akhir zaman, dan kita sudah berada mendekat kepada hari-hari akhir daripada kehidupan dunia ini, yang nantinya semuanya akan hancur, akan berterbangan, gunung-gunung akan hancur, lautan akan tumpah ke darat, semuanya akan habis, di mana pada hari itu dinamakan dengan hari kiamat. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita menghadap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian juga kita dihilangkan daripada penyakit wahan, kita dihilangkan daripada penyakit cinta kepada dunia, cinta kepada harta, terlalu cinta kepada pangkat,
terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada suami, terlalu cinta kepada generasi dan anak-anak kita, maka jadikanlah cinta kita kepada semua makhluk, semua yang kita dapati, semua yang ada dalam kehidupan ini tidak lain hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah mencintai Allah, maka semuanya akan terasa kecil di mata kita dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita memohon ampun, kepada manusia kita memohon maaf. Pada akhirnya inilah yang perlunya rasa kami sampaikan pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.